Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dari fraksi PKS hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, mendapatkan keluhan dari kader kesehatan terkait pengurangan tenaga kader kesehatan. Baru tahunya kapan? Baru tahunya? Hari ini. Oh, Hari ini. kalau di Wonokromo ada berapa pengurangan? Dari 400 sekian menjadi 297. 400 kilo. Oke. Tinggal 297 ya. Berarti Tapi kita tadi sepakat gini Breni untuk maksudku seperti itu. kok baru sekarang gitu, kok tiba-tiba gitu kan? Iya. Karena yang dibutuhkan oleh kader kesehatan tidak hanya insentif, tapi kontribusi selama ini sudah bangga menjadi kader kesehatan kan? Iya, betul. Iya. Tadi juga saya sampaikan seperti itu ke Pak Camat. Kalau kita sebenarnya nggak pernah menghitung berapa apa yang dikasihkan ke kita nggak pernah. Kita yang penting bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tapi ya jangan seenaknya sendiri gitu loh. Dengan tiba-tiba kita moro-moro terus dijadikan seperti ini, kita jangan masuk kader kesehatan Surabaya hebat. Nah itu yang menjadi orang namanya kader Surabaya hebat. Kan kader Surabaya hebat gitu. Surabaya hebat, iya. Bukan kader kesehatan. Bukan. Kader Surabaya hebat. Tapi isinya di situ yang 297 ini semuanya kader kesehatan yang selama ini bekerja. Betul. Tapi ya harus sesuai kriteria yang ada, kriteria yang ditentukan oleh Pemkot. Ya kriterianya nanti minta kalau bisa ya. Oke, baik. Saya kirim nanti. Matur nuwun. Assalamualaikum. Saya hari ini mendapatkan laporan dari beberapa kader kesehatan yang menyampaikan bahwa per hari ini mendapatkan informasi adanya pengurangan pemangkasan jumlah kader kesehatan. Jumlahnya lumayan besar, contoh di wilayah Kelurahan Wonokromo dari 400 sekian tinggal 297. Di Kelurahan Banyurip ada sekitar 150 yang kader kesehatan tidak lagi mendapatkan SK sebagai kader. Seperti itu. Nah ini saya kira persoalan yang saya sangat berharap Dinas Kesehatan memahami kegelisahan, kegalauan kader kesehatan dan tidak melanjutkan kebijakan yang menurut saya tidak bijaksana dan tidak memberi solusi kepada kader kesehatan. Jadi seperti itu, Mas. Ya kalau kita melihat per 31 Desember 2021 ya, di data pemerintah kota itu jumlah kader kesehatan itu 30.605. Ini bisa jadi dinamis ya. Mungkin kalaupun berubah mungkin sekitar 28 ribuan atau 29 ribu lah. Nah, mungkin ada yang sakit, meninggal dan sebagainya. Nah, jadi intinya gini dulu. Namanya itu kan macam-macam kader itu kan. Ada kader Jumantik, kader Posyandu, kader paliatif, ya. Yang kemudian ketika pemerintah kota bersama DPRD menaikkan jumlah insentif itu 400.000 per bulan dari sebelumnya adalah 28.000 per bulan, maka kader yang dulunya mungkin double nih di sini itu dijadiin satu namanya kader kesehatan. Ya. Nah, pada nama menjadi kader kesehatan itu sebenarnya para kader nggak masalah, gitu. Apalagi kemudian diinformasikan nanti ada kenaikan 400.000 per bulan, seperti itu. Berjalanlah kemudian Januari, Februari kader sudah melaksanakan tugasnya, bahkan di bulan Februari kemarin ada tambahan tugas terkait dengan aplikasi Sayang Warga, kader harus menginput ngecek data dan sebagainya. Ya bahkan ada saya dapat info kader yang ada waktu itu tidak punya HP kemudian beli HP gitu ya. Mungkin mereka menjalankan itu walaupun dengan beberapa kesulitan yang ada, karena toh nanti juga akan mendapatkan insentif 400.000 per bulan. Nah ketika kemarin Dewan reses kan dapat informasi nih ternyata dari kader ternyata insentifnya belum diserahkan ya. Kemudian Dewan udah bersuara, beberapa teman di beberapa komisi juga udah menyampaikan. Nah tampaknya Pemkot akan mencairkan gitu. Nah sebelum Pemkot mencairkan untuk insentif kader kesehatan, tiba-tiba hari ini kepala puskesmas, kemudian camat
ya di masing-masing wilayah kalau saya pantau dan mendapatkan laporan itu mengumpulkan para kader dan memberikan informasi bahwa ada pengurangan jumlah kader kesehatan, di mana kader kesehatan saat ini itu namanya dirubah menjadi kader Surabaya Hebat. Nah, sebenarnya kalau bab nama menjadi nama apa saya kira tidak ada masalah gitu, tapi adalah yang menjadi persoalan mereka yang masuk menjadi kader Surabaya Hebat ternyata mengurangi jumlah yang kader kesehatan yang semestinya. Yang tadi saya bilang ada 1 kelurahan 150. Sehingga kemudian kader yang sudah bekerja sejak Januari Februari dan sudah membayangkan nantinya akan mendapatkan insentif 800.000 karena 2 bulan, ternyata namanya tidak masuk di dalam SK. Yang SK itu berlaku per Januari, sehingga kemudian nama mereka tidak masuk di dalam SK, otomatis tidak mendapatkan insentif itu. Itu persoalan yang pertama, bahwa saya berharap ini tidak dilakukan. Jadi hak kader bulan Januari Februari mereka yang sudah menjalankan tugasnya, bahkan kemarin juga mendapatkan tambahan tugas dengan aplikasi Sayang Warga, itu tidak dihilangkan. Jadi kader itu baru tahu hari ini kalau kader kesehatan menjadi kader Surabaya Hebat. Baru tahu juga kalau ada pengurangan, di mana jumlah kader Surabaya Hebat tidak sama dengan jumlah kader kesehatan yang sebelumnya. Jadi ada pengurangan. Kalau saya memprediksi ya, ini mungkin angkanya nanti kalau misalkan dari 400-an kemudian tinggal 297, ya kurang lebih pengurangan sekitar 20, bisa 25%. 25%. Ya sekitar itulah, ya sekitar antara 20 sampai 25%. Nah, ini yang menurut saya sangat disayangkan, dan saya berharap kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menjalankan kebijakan ini, untuk kemudian mempertimbangkan kembali. Karena apa? Karena semangat pemerintah kota bersama dengan DPRD ketika membahas APBD 2022 dengan sebuah narasi memberikan perhatian kepada kader kesehatan, menaikkan insentif 400.000 per bulan, yang itu juga menjadi komitmen dari pemerintah kota, itu adalah menaikkan insentif kader kesehatan, bukan mengurangi jumlah kader kesehatan. Jadi kader kesehatan ini, tadi saya mendapatkan laporan, ini kami ini menjadi kader kesehatan itu senang karena kami bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kemudian dengan adanya kenaikan malah kemudian menghilangkan keberadaan kami sebagai kader kesehatan. Ini kan kasihan sekali gitu. Itu yang saya kira persoalan yang terkait dengan pengurangan ini. Kemudian yang kedua ya terkait dengan perubahan menjadi kader kesehatan menjadi kader Surabaya Hebat. Ada kriteria yang harus dipenuhi, ya ada 14 kriteria dengan 15 tugas. Tambahannya itu yang saya lihat di sini minimal pendidikan kader adalah lulusan SMP. Nah ini kan untuk teman-teman, untuk para kader yang sudah sepuh, yang masih kuat ya. Bahkan kader itu kan karena beraktivitas itu kan bikin sehat ya, karena dia punya manfaat sosial kan. Ini kemudian kalau dikasih syarat lulus SMP, ya ini kan saya kira kan selama dia bisa menjalankan tugasnya, bisa bekerja kan semestinya kan oke-oke saja gitu kan. Kemudian usia maksimal 65 tahun, kemudian memiliki ponsel dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana dari ponsel. Kalau kriteria ini sebagai kader Surabaya Hebat, oke lah, karena memang ada tugas-tugas baru. Tetapi jangan sampai kemudian adanya kader Surabaya Hebat dengan kriteria yang tadi saya sampaikan, dengan tugas-tugas tambahan itu kemudian menghilangkan atau memangkas, atau tadi itu sampai ada kader yang mengatakan kami seperti di PHK sepihak. Misalkan kader Surabaya Hebat, dia mau ngambil dari kader kesehatan, ya silakan saja, tetapi jangan sampai kemudian kader kesehatan yang lain itu kemudian dihilangkan. Ini harus, kalau mau membuat kader Surabaya Hebat ya dengan kriteria tertentu, ya silakan itu untuk ke depan ya, tetapi jangan sampai kemudian menghilangkan kontribusi, keberadaan, ya semangat ibu-ibu loh. Ini yang saya nggak terima juga. Ini adalah ibu-ibu, para perempuan yang tiba-tiba kemudian
tidak mendapatkan namanya tidak masuk di dalam SK, sementara mereka sudah bekerja sejak Januari atau ya. Kalau masalah nama, sebenarnya nama kemudian kriteria dengan tujuan untuk meningkatkan layanan ya kepada masyarakat itu sebenarnya secara kalau kita bicara melanggar atau tidak, itu sebenarnya saya tidak maksudnya ke situ. Menurut saya sih kalau itu tujuannya memang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya maksudnya seperti itu, boleh-boleh saja. Tetapi ada hak warga lainnya, yaitu siapa? Kader kesehatan. Kader kesehatan kan juga warga yang juga harus mendapatkan perhatian. Jangan kemudian tiba-tiba mereka sepertinya tidak dilibatkan lagi menjadi kader, sementara mereka itu selama ini sangat berbangga bisa bermanfaat untuk warganya, dan mereka gotong royong loh selama ini. Mereka mau dulu paliatif misalkan, ketika dinamain kader kesehatan udah nggak usah dibeda-bedain, mereka juga bantu untuk Jumanti, dia bantuin, senang. Para kader ini luar biasa. Informasi yang saya dapat ya pada hari ini ya, baik itu oleh kader kesehatan, kemudian saya tadi konfirmasi ke salah satu kepala puskesmas ya, mereka juga mengatakan bahwa SK nama-nama yang masuk di kader Surabaya Hebat ya itu berlaku sejak Januari 2022. Nah artinya apa? Artinya mereka yang tidak masuk di sini ya kan nggak masuk namanya, sementara mereka sudah bekerja, otomatis hak mereka untuk mendapatkan insentif atau honor di bulan Januari Februari itu hilang. Nah ini yang saya nggak setuju. Ini harus dikembalikan haknya. Mereka sudah bekerja loh. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kelanjutan dengan kader kesehatan yang masih. Jadi gini loh, mereka itu kan sudah kader nih, sudah menjalankan tugas. Ya jangan kemudian diputus begitu saja. Saya akan meminta kepada teman-teman di Komisi D untuk memanggil Dinas Kesehatan ya untuk memperjelas ini, dan terhadap aduan yang disampaikan oleh kader. Saat ini resah nih kader, makanya kenapa saya juga meresponnya sekarang ya, agar ini tidak dilakukan ya. Kebijakan ini tolong dipertimbangkan kembali, bahwa kemudian DPRD dan pemerintah kota kemarin sepakat untuk menaikkan insentif kader, itu sudah loh. Sudah, saya kira itu yang menjadi acuan bahwa kita sepakat menaikkan insentif kader, sudah garis merah itu stabilo, tidak ada kemudian pengurangan ya. Optimalisasikan yang sudah ada itu kan sudah dianggarkan, dananya ada. Ketika keluar anggaran sekian ratus miliar untuk kemudian 1 tahun ya, per bulannya 400 dikalikan saja, dikalikan 12, itu kan sudah disepakati, sudah tahu datanya untuk siapa, datanya kan sudah ada. Kenapa kemudian harus dirubah menjadi seperti ini? Prinsip dari saya adalah saya tidak sepakat dengan pengurangan tiba-tiba kader kesehatan, apalagi mereka sudah bekerja selama 2 bulan, tiba-tiba hari ini ya disosialisasikan oleh camat sama kepala puskesmas, disampaikan. Ini saya minta kepada Dinas Kesehatan, ini gimana ini? Kader yang sudah bekerja, dia sudah membayangkan untuk mendapatkan insentif, apalagi kemarin ketika reses terlambat, harapannya kan ya wis lah terlambat, oke lah terlambat, sabar nunggu ya. Ini tidak lagi terlambat loh, bagi mereka yang tidak masuk SK ini sudah tidak mendapatkan lagi, tidak lagi terlambat gitu. Nah ini moga-moga ya kepada teman-teman di Dinas Kesehatan, tolong betul pahamilah. Jadi kader kesehatan itu kan kayak di bangun apa ya cepet bangun ini aku PSN aku. Reni Astuti juga mengatakan saat dirinya reses juga dapat keluhan dari para kader kesehatan bahwa insentif selama 2 bulan belum terima. Untuk itu semoga Dinas Kesehatan bisa memahami para kader kesehatan yang sudah mengharapkan insentif selama 2 bulan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.